Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Yopi Wiraputra, channel yang membahas seputar asam lambung, GERD, dan anxiety. Baik teman-teman, sekarang saya mau membahas ya cara mengatur emosi penderita asam lambung, GERD, dan anxiety. Ya, oke. Pertama-tama, kalau kita memikirkan tentang hidup ya, buat apa sih emosi, ya kan? Seberapa besar sih kesalahan orang lain sehingga membuat kita emosi, ya kan? Terus kenapa juga harus emosi, ya? Toh juga orang lain menganggap kita ini seumpama menganggap kita rendah, menganggap kita serba tidak mampu ya, karena sudah terkena asam lambung, GERD, dan anxiety ya. Di dalam segi apapun, dalam segi fisik kita juga tidak mampu ya kan, di dalam segi mental juga kita sering down ya, sering dikucilkan juga ya, orang yang sedang terkena asam lambung dan anxiety ini ya. Karena apa teman-teman? Karena kita kenapa kita sering disepelekan? Karena kita masih zaman dahulu, mungkin kita masih suka egois ya, nggak pernah empati kepada orang lain ya. Selama kita masa-masa sehat dulu, mungkin kita nggak pernah suka menolong orang lain, mungkin kita nggak pernah empati, nggak pernah bersilaturahmi, selalu angkuh kepada orang lain ya. Nah mungkin itu ya, jadi saya mengamati ya, mungkin Tuhan Allah yang Maha Kuasa ya memberi cobaan ya kepada kita. Dengan rasa sakit ini kita mungkin disuruh berubah ya, disuruh berubah supaya apa? Supaya kita lebih baik lagi ke depan ya. Dikasih ujian sakit ya. Sakit ini juga mengurangi dosa kita ya teman-teman ya. Saya juga sudah pernah saya dulu itu diruqyah ya, karena saya suka emosi ya. Dulu itu pas waktu parah-parahnya terkena asam lambung, GERD, dan anxiety, itu pernah saya diruqyah ya. Ya pokoknya diruqyah itu ini ya, coba teman-teman tonton di YouTube lain cara meruqyah gitu ya. Jadi dibacakan ayat suci Al-Quran ya, itu biar apa ya, biar kita itu biar kita itu sadar gitu loh, bahwa emosi yang selama ini tertanam atau melekat di diri kita itu supaya luntur ya, supaya luntur emosi dan egois itu, supaya luntur. Menurut aku seperti itu ya. Tatkala meskipun selesai diruqyah itu nggak bisa langsung emosinya langsung mereda gitu ya, sulit juga ya, butuh proses memang ya. Nah jadi gini, memang ada tahapan-tahapan yang harus dilalui orang yang sudah terkena asam lambung, GERD, dan anxiety, itu melalui tahapan-tahapan seperti ini ya. Jadi kenapa sering emosi? Ya itu tadi teman-teman ya, berobat kemana-mana nggak ada hasilnya ya, beli obat apapun nggak ada hasilnya ya, terus ke orang pintar sana sini ya, ke tukang pijit urut sana sini nggak ada hasilnya,
kok kambuh lagi, dapat sebulan kambuh lagi. Ya karena itu tadi teman-teman ya, kita tidak bisa mengatur emosi ya. Apa aja emosi itu? Emosi itu juga di dalamnya ada nafsu ya. Nafsu itu ya, kalau saya pelajari ya, saya dulu alhamdulillah pernah belajar agama ya, meskipun secara singkat ya, hanya 2 tahun. Ya itu seperti itu ya teman-teman ya. Jadi di dalam emosi itu sendiri kita bisa ini ya, bisa menahan ya, menahan hawa nafsu itu termasuk ya, termasuk menahan hawa nafsu untuk makan sepuasnya ya kan. Jadi kita itu pola makannya udah gak karu-karuan ya, emosi untuk makan, untuk minum yang tidak terkendali ya. Zaman dulu kita masih sembuh ya, masih belum terkena penyakit ini ya, sering begadang ya, sering berantem sama orang, emosi sama orang ya, itu memang penyakit ini memang sungguh luar biasa ya. Oh ya teman-teman, saya mau menambahkan untuk mengurangi tingkat ya, untuk mengurangi tingkat kecemasan, untuk mengurangi tingkat emosi ya, kita yang beragama muslim ya, ada baiknya kita itu membaca istighfar ya, astagfirullahaladzim ya, astagfirullahaladzim, pelan-pelan aja ngucapinnya, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim ya, 7 kali. Tatkala kita naik darah tinggi emosi ya, kita segera mengucapkan itu ya. Ya, insya Allah itu membantu meredakan ya teman-teman ya. Saya sudah berkali-kali ya, bahkan setiap hari dulu ya, saya waktu kambuh-kambuhnya, parah-parahnya ya, saya sering dipancing amarah sama orang-orang di sekitar saya ya. Terus ini lagi teman-teman ya, baca la ilaha illallah ya, la ilaha illallah, la ilaha illallah ya, sebanyak 33 kali ya teman-teman ya. Ya, itu bisa meredakan segala macam ya, segala macam sudah, entah itu penyakit, entah itu emosi ya, entah itu kemarahan ya, bisa meredakan semua itu ya, asalkan pengucapannya dihayati ya, masukkan ke dalam hati, ucapannya pelan-pelan ya, diresapi ya. Udah itu teman-teman ya, itu alternatif yang secara religius ya. Oke, emosi ya, berat badan saya turun dulu ya, dulu 75, sekarang menjadi, maksud saya sekarang itu pas waktu tahun 2023 ya, itu menjadi 52 ya. Alhamdulillah awal 2025 saya sudah merasa sembuh ya, 95% ya. Kenapa saya bilang 95%? Karena kesembuhan itu tidak mungkin 100% ya teman-teman ya, tidak mungkin. Karena apa? Karena tatkala kita emosi kita meluap-luap lagi ya, terus kita itu naik darah terus, asam lambung kambuh lagi, iya kan, makan sembarangan lagi, terus pola makan berantakan lagi ya, selamanya seperti itu ya nggak mungkin sembuh 100% teman-teman ya. Bisa sembuh itu hanya 95% ya, meskipun siapapun aja ya yang sudah merasa sembuh ya bertahun-tahun, pasti jika emosi untuk menahan hawa nafsu ya tidak terkendali ya, tidak bisa dikendalikan, pasti kambuh lagi ya teman-teman. Jadi mengatur emosi ini perlu ya teman-teman ya, itu. Terus juga ada lagi ya, emosi untuk marah dengan orang ya, sifat kita punya sifat dendam kepada orang ya, itu juga membawa dampak yang buruk ya, dampak buruk kepada jiwa kita ya. Kenapa? Karena kalau kita emosi ya, kalau kita emosi pasti
darah kita naik, ya, detak jantung kita kencang, ya, perut mual-mual, badan jadi lemas, persendian linu semua, ya, kelingan jadi kambuh lagi, ya pasti udah gitu. Jadi seandainya kita punya emosi kepada orang lain, lebih baik kita mengalah aja, teman-teman ya. Biarkanlah orang itu apa ya, yang memusuhi kita, merendahkan, biar jangan digubris ya. Yang tahu penyakit ini hanya kita, hanya orang yang pernah mengalami ya, pernah mengalami. Kalau yang belum pernah mengalami, pasti dia tidak merasakan ya betapa parahnya ya. Sehari-hari aja kita untuk beraktivitas sudah tidak enak ya, sehari-hari merasakan sensasi ini dan itu ya, itu. Jadi sebisa mungkin ya teman-teman ya, sebisa mungkin kita itu menahan emosi ya teman-teman ya. Emosi kepada pasangan ya kan, emosi kepada keluarga, anak, orang tua ya, kepada teman kerja, teman main ya. Udahlah, kita itu buat apa sih emosi ya? Kita buat apa dendam? Kita buat apa marah ya? Nggak ada gunanya, malah kambuh kita asam lambungnya ya kan. Udah kita rugi sendiri ya teman-teman ya kalau kita suka emosi ya. Jadi udahlah, legowo aja kita ini ya, kita legowo aja ya. Sebagai penderita asam lambung dan anxiety ini harus legowo orangnya ya. Dan itu akan menjadikan kita diri yang lebih baik ya teman-teman ya. Coba kita menghilangkan emosi, kita menghilangkan dendam, pasti pikiran kita itu tenang ya teman-teman ya. Tidur itu tenang ya, meskipun kadang rasa sensasi pasti nyolek-nyolek ya kan. Karena apa? Karena itu gas ya, gas asam lambung yang masih bersarang di tubuh itu masih banyak ya, jadi sensasi itu sering nyolek ya. Nanti ya kalau sudah teratur minum probiotik yang seperti video saya yang sebelumnya ya, vitamin probiotik ya, itu dapat 2 minggu atau satu bulan ya, itu ada hasilnya. Coba buktikan ya, tapi dengan syarat ya itu tadi ya, tetap menjaga pola makan ya, pola emosi ya, itu tetap ya teman-teman ya. Olahraga, jalan kaki aja, olahraga itu nggak perlu yang berat-berat, malah kumat nanti kalau yang berat-berat ya. Jalan kaki aja 15 menit ya. Oke ya teman-teman ya. Terus apa teman-teman lagi? Silakan komentar ya, bagi yang pengen komentar atau bagi pengen request video selanjutnya untuk membahas apa, mohon tulis komentar ya. Mungkin kita bisa sharing-sharing ya. Oke, semoga video ini bermanfaat ya kepada teman-teman ya, bisa menenangkan pikiran ya, bisa menenangkan hati, suasana hati ya. Oke, dan tetap ingat slogan saya, lupakan kecemasan. Oke, see you next time. Bye bye.